Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang dua pemain sepak bola profesional keturunan Indonesia, Jordi Amat dan juga Sandy Walsh, yang telah mengambil sumpah warga negara Indonesia. Artinya, dua pemain ini telah sah menjadi warga negara Indonesia dan tinggal menunggu waktu saja mereka menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia dan juga bisa segera bermain untuk tim nasional Indonesia senior. Sumpah WNI ini teman-teman merupakan langkah terakhir dalam proses naturalisasi bagi dua pemain ini. Tapi setelah ini juga dua pemain ini wajib melakukan perpindahan federasi seperti Jordi Amat dari RFEF yaitu Federasi Spanyol ke PSSI, sedangkan Sandy Walsh dari KNVB, yaitu Federasi Sepak Bola Belanda, ke PSSI. Baru kemudian mereka nanti bisa bermain untuk tim nasional Indonesia senior. Dan juga jangan lupa teman-teman bahwa dua pemain ini sudah cukup lama berlatih di Eropa dan juga bisa menembus ke skuad inti di klub di Eropa. Itu bukan hal yang mudah. Plus mereka juga pernah membela tim nasional Belanda dan juga tim nasional Spanyol di level junior. Itu juga kita tahu tidak mudah untuk menembus tim nasional. Apakah itu di level senior atau juga di level lainnya seperti U19, U20 atau juga U17. Tapi dua pemain ini sudah bisa menembus ke tim nasional Belanda dan juga tim nasional Spanyol di level junior. Jadi artinya dua pemain ini adalah pemain yang spesial. Dan tidak ada salahnya juga bagi mereka untuk sekarang di level senior membela tim nasional Indonesia. Karena dua pemain ini punya garis keturunan Indonesia. Dan juga seperti yang pernah saya jelaskan, kalau saya melihatnya sih tidak ada sistem maksa-memaksa. Tapi ini adalah murni keinginan dari dua pemain keturunan ini untuk bisa membela tim nasional Indonesia. Baru sekarang kan bisa terrealisasi. Jadi wajar dong kalau kita support mereka. Dan Jordi Amat juga salah satu pemain senior yang sudah punya pengalaman yang luas bermain di Eropa dan juga bermain di kompetisi yang besar. Seperti dia pernah bermain di Premier League, tentu pernah berhadapan dengan pemain-pemain bintang saat itu, dan juga pernah bermain di La Liga, pernah berhadapan dengan Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Ya artinya kan dia punya pengalaman yang bagus menghadapi pemain-pemain besar di dunia. Jadi tentu itu akan sangat bermanfaat bagi tim nasional Indonesia senior. Dan juga bagi pemain-pemain lain yang telah menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia senior. Karena tentu Jordi Amat ini bisa sharing ilmu dan pengalaman dia. Yang tentunya akan menguatkan mental dari para pemain yang berada di skuad tim nasional Indonesia. Kemudian bagaimana dengan Sandy Walsh? Sandy Walsh is also the same. Punya pengalaman yang luas. Pernah bermain untuk tim nasional Belanda di level junior. Ya artinya pemain ini juga punya kemampuan di atas rata-rata. Dan juga dia pemain yang bisa bermain di dua posisi. Bisa bermain di fullback sebelah kanan atau bisa bermain juga di center back. Dan sama juga ya seperti Jordi Amat bisa bermain di posisi gelandang bertahan atau juga di center back. Artinya memang dua pemain ini dibutuhkan oleh Coach Sintayong untuk lini pertahanan. Karena memang ya seperti yang kita pahami bahwa salah satu kekurangan dari tim nasional Indonesia senior adalah di sektor pertahanan. Yang kadang-kadang sering kecolongan dari counter para pemain tim lawan atau juga dari situasi bola-bola mati. Dan sebagai dua pemain yang punya postur tubuh dengan fisik yang kekar dan juga stamina yang prima, ya tentu mereka akan bisa memberikan perbedaan di lini pertahanan dari tim nasional Indonesia senior. Tapi yang juga seperti pernah saya katakan bahwa tidak secara otomatis juga mereka akan mendapatkan tempat sebagai pemain inti. Karena pelatihnya ini, Coach Sintayong, kita tahu adalah pelatih yang 110% profesional. Jadi kalau pemain tersebut dia lihat malas-malesan pada saat latihan, apalagi nanti pada saat bertanding, tidak bisa perform sesuai dengan game plan yang dia inginkan, tidak bisa memberikan kontribusi secara berkesinambungan, maka bukan tidak mungkin juga mereka tidak akan mendapatkan menit bermain untuk tim nasional Indonesia senior. Nah ini yang perlu kita pahami teman-teman. Banyak di antara kalian yang salah paham bahwa pemain-pemain keturunan ini akan langsung mendapatkan tempat, menggeser pemain-pemain lainnya. Enggak juga. Coach Sintayong ini saja ketika Elkan Baggett ini gabung
ke timnas Indonesia senior kan nggak langsung dia berikan tempat sebagai pemain inti. Lihat saja rekam jejaknya. Perlahan-lahan baru dia sekarang mendapatkan tempat. Dan dengan demikian Elkan Baggett lebih matang. Walaupun memang Elkan Baggett ini lebih muda usianya daripada Sandy Walsh dan juga Jordi Amat. Tapi kan juga pengalaman yang baru bagi Sandy Walsh dan juga Jordi Amat bermain dengan tim nasional Indonesia. Artinya mereka juga perlukan waktu untuk beradaptasi. Nah, disinilah kita perlu bersabar. Tapi juga sekalian kita perlu support mereka. Dan memang kita juga harus sadar bahwa timnas Indonesia senior kita juga membutuhkan pemain-pemain keturunan yang punya niat yang baik, yang punya niat yang tulus untuk membela tim nasional Indonesia. Apakah itu di senior atau juga di level U20. Dan kan tidak ada salahnya jika ada pemain-pemain keturunan yang membela tim nasional Indonesia. Lihatlah negara-negara di Eropa. Timnas mereka juga akan dipenuhi oleh beberapa pemain keturunan. Dan jika mereka bisa perform, jika mereka bisa bermain sepenuh hati, memberikan kontribusi, why not? Justru yang ada harus disupport. Sehingga adaptasi mereka bisa berjalan secara lancar. Karena yang kita inginkan timnas kita semakin kuat. Timnas kita bisa perform at the highest level. Memang banyak yang tidak percaya ketika saya mengatakan bahwa Shin Tae-yong adalah pelatih yang tepat untuk timnas Indonesia. Saya masih ingat beberapa komen yang negatif di kolom komentar di bawah konten dari channel YouTube Triple B ketika saya mengatakan Coach Shin Tae-yong adalah sosok yang tepat untuk bisa membangkitkan timnas Indonesia. Tapi sekarang kan kalian bisa melihat sendiri apa yang dia lakukan. Dia bisa melihat potensi dari para pemain muda kita. Sekarang kita punya generasi emas, teman-teman, di timnas Indonesia. Tapi perlu penguatan juga. Jadi pemain-pemain keturunan ini, seperti yang juga saya pernah baca beritanya, bahwa menurut Menpora kita, Bapak Zainuddin Amali, bahwa ini adalah program jangka pendek. Tetap jangka panjangnya itu adalah pembinaan pemain muda. Jadi pemain-pemain keturunan ini dibutuhkan juga untuk sharing wawasan mereka. Agar pemain-pemain kita yang lainnya juga akan semakin bersemangat dan tentunya nanti punya keinginan untuk bermain di luar negeri. Kan bagus jika bisa bermain di luar negeri. Lihatlah pemain-pemain kita lainnya yang sudah bermain di luar negeri. Lihatlah mindset mereka. Lihatlah cara mereka bermain untuk timnas Indonesia. Gak usah jauh-jauh ke Eropa. Sadil Ramdhani, kalian bisa lihat bagaimana permainannya sudah berubah total. Lihat kecerdasannya. Memang secara teknis, pemain-pemain yang bermain di luar negeri ini memberikan kontribusi yang luar biasa. Jadi ya bagus juga jika ada pemain-pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Dan masih ada satu pemain lagi kan, Shane Patinama. Kayaknya sih nggak akan keburu ya tahun ini. Kemungkinan juga saya pikir awal tahun depan. Tapi yang saya baca perkembangan beritanya bahwa kemungkinan nanti ketika ada FIFA Matchday tahun depan di bulan Maret tuh, kalau nggak salah dia sudah bisa membela timnas Indonesia. Ya seperti itulah persiapannya dalam proses naturalisasi dia. Dan Shane ini kan bisa bermain juga di kiri sebagai winger atau juga bisa bermain di tengah. Jadi juga ini pemain-pemain keturunan ini bisa bermain lebih di satu posisi. Nah ini juga yang diperlukan Coach Shin Tae-yong, di mana dia juga bisa mengubah posisi beberapa pemain yang sekarang menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Jadi apa yang kita perlu lakukan sebagai pecinta dari timnas Indonesia? Kita perlu support secara positif. Jangan kerjaan kita itu hanya menghujat, menghina, mencaci maki. Jangan, mau memberikan kritik gak ada salahnya, gak ada dosanya. Tapi berikanlah kritik secara konstruktif. Karena yang kita ingin agar para pemain kita itu tetap bersemangat, makin menggila mainnya di atas lapangan. Saya juga ingin agar timnas Indonesia mulai berprestasi. Tapi kan kita harus sabar juga, saya juga harus sabar. Mau gak mau saya harus sabar. Tapi kan saya mendapatkan harapan teman-teman. Ketika, saya sampai terharu nih ngomongnya. Ketika saya melihat sudah ada progres dari timnas Indonesia di bawah Coach Shin Tae-yong. Nah saya harapkan progres ini akan tetap bisa dipertahankan. Jadi yang saya harapkan kita semua ini bersatu untuk mendukung kemajuan. Ada baiknya kita ini memberikan komentar-komentar yang positif. Kalau memang ada yang nggak berjalan sesuai rencana, wajar kita kritik. Nggak ada masalah. Saya juga pernah kritik beberapa kali Coach Shin Tae-yong yang memilih untuk mengandalkan strategi bertahan. Tapi kan kemudian ternyata setelah 1-2 pertandingan mainnya lebih menyerang. Dan dia juga bisa sekarang main pakai konsep 3 center back. Nah saya berharap nih pemain-pemain keturunan ini juga bisa cepat beradaptasi dan juga bisa memberikan kontribusi di atas lapangan
Karena memang ujung-ujungnya juga kita ingin agar timnas kita semakin kuat dan juga ya dalam waktu dekat akan bisa berprestasi. Dan jangan lupa teman-teman, dengan dilatih oleh Coach Sintayong, timnas Indonesia kita sudah bisa naik level, kembali akan bermain di Piala Asia yang senior dan juga yang U20 akan main di Piala Asia juga. Ya, jadi saya harapkan bahwa Coach Sintayong bisa bertahan lebih lama lagi untuk terus menjalankan proses yang sekarang lagi dia lakukan, dan kita sebagai supporter ya atau pemain ke-12 kita support terus secara positif teman-teman. Ya, kita tunggu saja, semoga dua pemain keturunan ini yang telah mengambil sumpah WNI bisa segera menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, dan semoga ya mereka juga bisa bermain di Piala AFF. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.